Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasyad. Jika ini adalah kali pertama kalian melihat channel saya perkenalkan, aku Rasyad, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dan jurusan Sains Data. Saya tertarik untuk membaca buku self help dan pengembangan diri lainnya. Selain itu juga buku-buku seperti agama, politik, dan seperti budaya serta peningkatan karir seperti itu. Yang pertama, saya membaca buku self help karya Samuel Smiles, penerbit Gemilang, kelompok pustaka Alfabet. Nah, buku ini saya pinjam ya, tepatnya saya dipinjami oleh kakaknya saya, dan ini masih baru, jadi terima kasih buat yang sudah meminjamkan. Jadi langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pertolongan diri negara dan individu. Nilai sebuah negara dalam jangka panjang adalah nilai individu-individu yang membentuknya. J.S. Mill. Itu katanya J.S. Mill. Kemudian kita menaruh terlalu banyak kepercayaan pada sistem-sistem dan memandang terlalu dikit terhadap manusia. B. Disraeli. Itu katanya B. Disraeli. Lanjut, surga menolong orang-orang yang menolong diri sendiri adalah pepatah yang sudah teruji menjelma dalam sebuah kompas kecil, hasil dari pengalaman manusia yang luas. Semangat pertolongan diri adalah akar dari semua pertumbuhan yang sejati dalam individu dan ditunjukkan dalam kehidupan banyak orang. Semangat tersebut merupakan sumber sejati kekuatan dan energi nasional. Pertolongan dari luar kerap memiliki efek yang lemah, tetapi pertolongan dari dalam selalu menyegarkan. Apapun yang dilakukan untuk manusia atau kelas-kelas sosial sampai pada batas tertentu menghilangkan stimulus dan kebutuhan berbuat untuk diri sendiri. Dan ketika orang-orang bergantung pada tuntutan yang berlebihan dan campur tangan pemerintah, kecenderungan yang tak bisa dihindari adalah membuat mereka tak berdaya. Bahkan institusi terbaik tidak dapat memberikan pertolongan aktif terhadap seorang manusia. Mungkin yang paling bisa mereka lakukan adalah membebaskannya untuk mengembangkan diri sendiri dan meningkatkan kondisi individual. Namun setiap saat manusia cenderung untuk percaya bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan mereka dijamin melalui institusi-institusi, bukan oleh tindakan mereka sendiri. Oleh karenanya, nilai legislasi sebagai agen dalam kemajuan manusia biasanya dinilai terlalu tinggi. Lagi pula, semakin hari semakin dipahami secara jelas bahwa fungsi pemerintahan biasanya negatif dan restriktif. Bukan positif dan aktif, yang secara prinsip dapat dibagi-bagi dalam perlindungan hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Undang-undang yang dikelola dengan bijak akan menjamin rakyat dalam menikmati hasil kerja mereka, baik rohani maupun jasmani, dengan pengorbanan personal yang relatif kecil. Namun, tidak ada undang-undang betapapun ketatnya yang dapat membuat pemalas menjadi rajin, pemboros menjadi hemat, atau pemabuk menjadi sadar. Reformasi semacam ini hanya bisa efektif dengan tindakan individu, ekonomi, dan penyangkalan diri dengan kebiasaan yang lebih baik, bukan dengan hak-hak yang lebih besar. Pemerintahan sebuah negara biasanya tercipta oleh refleks individu-individu yang membentuknya. Pemerintahan sebuah negara biasanya ditarik ke bawah hingga ke level mereka. Sementara pemerintah yang berada di belakang rakyat dalam jangka panjang akan terseret-seret. Dalam tatanan alam, karakter kolektif sebuah negara tentu akan menemukan hasil yang cocok dalam undang-undang dan pemerintahannya. Seperti air menemukan jenjangnya sendiri. Orang-orang terhormat akan diatur secara hormat, dan kaum bodoh dan jahat diperintah secara hina. Memang semua pengalaman berfungsi untuk membuktikan bahwa nilai dan kekuatan suatu negara lebih bergantung pada karakter rakyatnya daripada bentuk lembaga-lembaganya.
Karena sebuah bangsa hanyalah kumpulan dari kondisi-kondisi individu dan peradaban itu sendiri. Hanyalah masalah perbaikan diri kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi bagian dari masyarakat. Kemajuan negara adalah gabungan kerja keras, energi, dan kejujuran individual. Sementara pembusukan adalah kemalasan, keegoisan, dan kebiasaan buruk individu. Apa yang biasa kita kutuk sebagai kejahatan sosial yang besar, sebagian besar dibentuk dari hasil kehidupan sesat manusia itu sendiri. Dan meskipun kita bisa berusaha mengurangi dan membasminya lewat undang-undang, mereka akan berkembang lagi dengan kemewahan baru dalam bentuk yang lain, kecuali kondisi kehidupan dan karakter personal secara radikal diperbaiki. Seandainya pandangan ini benar, berarti patriotisme dan filantropi tertinggi tergantung bukan dalam mengubah undang-undang dan memodifikasi lembaga-lembaga, melainkan dalam membantu dan merangsang orang untuk mengangkat dan memperbaiki diri sendiri dengan tindakan individu yang mandiri dan bebas. Mungkin konsekuensi yang relatif bagaimana seseorang diatur dari luar, sementara semua bergantung pada bagaimana dia mengatur dirinya sendiri dari dalam. Budak terbesar adalah bukan dia yang diperintah oleh seorang tirani, hebat meski jahat, melainkan dia yang menjadi budak dari ketidakpedulian, keegoisan, dan kebiasaan buruknya sendiri. Negara-negara yang terpenjara di dalam tidak bisa dibebaskan hanya dengan pergantian-pergantian para penguasa atau lembaga-lembaga, dan selama khayalan mematikan menang, kebebasan hanya bergantung pada dan terjadi di pemerintahan. Perubahan semacam itu akan berlangsung lama, tak peduli dengan harga berapa perubahan-perubahan itu berdampak, memiliki hasil praktis dan bertahan lama yang sama sedikitnya dengan pergantian figur-figur dalam sebuah fantasmagoria. Fantasmagoria ini berbaurnya rentetan gambar, citra, figur-figur yang menipu penglihatan sampai kita susah membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Fondasi kebebasan yang kuat pasti berdiri di atas karakter individu-individu, yang juga satu-satunya penjamin yang pasti untuk keamanan sosial dan kemajuan nasional. John Stuart Mill sungguh-sungguh mengamati bahwa bahkan despotisme tidak menghasilkan dampak terburuknya selama individualitas ada di bawahnya. Dan apapun yang menghancurkan kepribadian adalah despotisme dengan sebutan apapun. Kekeliruan-kekeliruan lama mengenai kemajuan manusia terus bermunculan. Beberapa meminta kaisar, yang lain membutuhkan kebangsaan, dan yang lain lagi menuntut undang-undang parlemen. Kami menunggu para kaisar, dan ketika mereka ditemukan, berbahagialah orang-orang yang mengenali dan mengikuti mereka. Doktrin ini secara singkat berarti segala sesuatu untuk rakyat, bukan untuk mereka. Sebuah doktrin yang jika diambil sebagai panduan dengan menghancurkan hati nurani komunitas yang bebas, harus dengan cepat mempersiapkan jalan untuk segala bentuk despotisme. Kaisarisme adalah pemujaan manusia dalam bentuk terburuk, penyembahan kekuasaan belaka, dampaknya sama buruknya seperti penyembahan kekayaan semata. Sebuah doktrin yang jauh lebih sehat untuk ditanamkan di antara negara-negara adalah pertolongan diri. Dan begitu doktrin ini dipahami dan dilaksanakan, kaisarisme tidak akan ada lagi. Dua prinsip yang secara langsung bertentangan, dan apa yang dikatakan Victor Hugo tentang pena dan pedang sama-sama berlaku pada keduanya. Ceci tuera cela, yang ini membunuh yang itu. Semua negara telah dibentuk menjadi seperti sekarang oleh pemikiran dan kerja banyak generasi rakyat. Para pekerja yang sabar dan tekun di semua pangkat dan kondisi kehidupan, penggarap tanah, penjelajah tambang, para pencipta dan penemu, pembuat, mekanik dan seniman, penyair, filsuf dan politikus, semua berkontribusi terhadap hasil yang besar. Satu generasi membangun di atas kerja keras generasi sebelumnya dan membawanya ke tahap yang lebih tinggi. Suksesi para pekerja yang luhur
para seniman peradaban telah membantu menciptakan tatanan keluar dari kekacauan dalam industri, sains, dan seni sehingga secara alamiah ras yang tinggal menjadi pewaris dari tanah kaya yang disediakan oleh kemampuan dan kerja keras nenek moyang kita yang diserahkan ke tangan kita untuk diolah dan menyerahkan tidak hanya tak terganggu tetapi juga meningkat kepada para pengganti kita. Semangat menolong diri seperti yang ditunjukkan dalam tindakan individu yang energik selama ini telah menjadi ciri khas karakter bahasa Inggris dan memberikan ukuran sebenarnya kekuatan kita sebagai sebuah bangsa. Muncul di antara kerumunan orang selalu ditemukan sekelompok individu yang menonjol di antara yang lain, yang membangkitkan penghormatan publik. Namun, kemajuan kita juga berkat sejumlah orang yang lebih kecil dan kurang dikenal. Meskipun hanya nama-nama para jenderal yang mungkin dikenang dalam sejarah perang besar manapun, berkat tindakan hebat melalui keberanian individu dan heroisme para prajuritlah kemenangan dapat diraih. Dan kehidupan juga adalah sebuah pertempuran prajurit. Orang-orang dari berbagai pangkat ada di antara para pekerja terhebat sepanjang waktu. Banyak kehidupan orang yang tak tertulis yang bagaimanapun mempengaruhi peradaban dan kemajuan sama kuatnya dengan tokoh-tokoh besar yang beruntung namanya dicatat dalam biografi. Bahkan orang-orang yang paling rendah hati yang memberi contoh kepada teman-temannya tentang industri, ketenangan, dan kejujuran dari kehidupan memiliki kehadiran dan pengaruh pada masa mendatang atas kesejahteraan negerinya. Karena kehidupan dan karakternya tanpa disadari masuk ke dalam kehidupan orang lain dan menyebarkan contoh baik sepanjang masa. Pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa individualisme energetiklah yang menghasilkan dampak paling kuat atas kehidupan dan perilaku orang lain dan benar-benar menjadikan pendidikan praktis terbaik. Sekolah, akademi, dan kampus hanya memberikan awal budaya jika dibandingkan dengan hal itu. Yang jauh lebih baik berpengaruh adalah pendidikan kehidupan setiap hari yang diberikan di rumah-rumah kita, di jalan-jalan, di belakang konter-konter, di belakang bengkel-bengkel kerja, di tempat tenun atau sawah, di rumah-rumah pembukuan dan pabrik-pabrik, di pusat-pusat kesibukan manusia. Ini adalah pendidikan terakhir sebagai anggota masyarakat yang disebut Schiller pendidikan ras manusia. Terdiri atas tindakan perilaku, pengorbanan diri, pengendalian diri, semua yang cenderung mendisiplinkan seorang manusia dan cocok baginya untuk pelaksanaan tugas-tugas dan urusan kehidupan yang sepatutnya sejenis pendidikan yang tidak dipelajari dari buku atau diperoleh dengan pendidikan sastra belaka. Biografi orang-orang hebat, terutama orang-orang yang baik, adalah panduan yang paling mendidik dan berguna dan intensif bagi orang lain. Beberapa yang terbaik nyaris sama dengan kitab suci, mengajarkan kehidupan yang mulia, berpikir tinggi dan tindakan yang energetik untuk kebaikan diri mereka dan dunia, Contoh-contoh berharga yang mereka berikan tentang pertolongan diri, tentang cita-cita yang sabar, kerja keras, dan integritas yang teguh yang dikeluarkan dalam formasi karakter yang benar-benar mulia dan jantan ditunjukkan dalam bahasa yang tidak akan disalahpahami. Apa yang ada dalam kekuatan masing-masing untuk dicapai bagi dirinya sendiri, dan dengan fasih menggambarkan keberhasilan respek diri dan kepercayaan diri yang memungkinkan bahkan pria dari pangkat rendah untuk mengembangkan kompetensi yang terhormat dan reputasi yang solid. Tokoh besar sains, kesusastraan, dan kesenian, para guru pemikiran hebat, dan penguasa jiwa yang besar tidak berasal dari kelas atau pangkat eksklusif dalam kehidupan. Mereka datang dari kampus-kampus, bengkel-bengkel kerja, rumah-rumah pertanian, dan pondok-pondok rakyat miskin, rumah-rumah mewah kaum kaya. Beberapa rasul Tuhan yang terhebat berasal dari kalangan berpangkat. Yang paling miskin kadang-kadang mengambil tempat tertinggi, juga tidak menemui kesulitan yang dapat diatasi yang menjadi penghalang jalan mereka. Kesulitan-kesulitan itu dalam banyak contoh tampaknya menjadi penolong-menolong terbaik bagi mereka. Dengan membangkitkan kekuatan-kekuatan tenaga kerja dan ketahanan mereka dan merangsangnya menjadi kemampuan hidup yang jika tidak mungkin tetap tertidur dan tak aktif. Contoh-contoh halangan yang teratasi dan kejayaan yang diraih benar-benar banyak untuk membuktikan
membuktikan bahwa pepatah bahwa dengan kemauan orang bisa melakukan apapun. Ambil misalnya fakta yang paling luar biasa dari sebuah tempat cukur. Muncul Jeremy Taylor, dewa paling puitis, Sir Richard Arkwright, penemu mesin pintal dan pendiri pabrik katun, Lord Tender, salah satu hakim paling terkemuka, dan Turner, salah satu yang terbaik di antara para pelukis pemandangan. Tak seorang pun tahu bahwa apa itu Shakespeare, tetapi tak diragukan lagi bahwa dia melesat dari kelas bawah. Ayahnya seorang tukang daging dan peternak, dan Shakespeare sendiri menjadi seorang penyisir bulu domba pada awal hidupnya. Sementara yang lain menegaskan dia seorang penjaga di sebuah sekolah dan setelah itu menjadi pegawai seorang juru tulis. Bagaimanapun, dia pasti seorang pelajar dan teliti dan seorang pekerja keras. Dan hingga hari ini tulisan-tulisannya terus memberikan pengaruh kuat pada pembentukan karakter orang-orang Inggris. Kelas pekerja biasa memberi kitab Brindley sang insinyur, Cook sang navigator, dan Burns sang penyair. Manson dan para tukang batu bisa menganggarkan Ben Jonson yang bekerja di gedung Lincoln's Inn dengan sekop di tangannya dan sebuah buku di sakunya. Edward dan Telford sang insinyur, Hugh Miller sang geologis, dan Alan Cunningham sang penulis sekaligus pemahat. Sementara di kalangan tukang kayu terkenal kita menemukan bahwa nama-nama seperti Inigo Jones sang arsitek, Harrison pembuat kronometer, John Hunter sang fisiologis, Romney dan Opie para pelukis, Profesor Lee sang orientalis, dan John Gibson sang pemahat. Dari kelas penenun muncul Simpson sang ahli matematika, Bacon sang pemahat, duo Millers, Adam Walker, John Foster, Wilson ahli burung, Dr. Livingstone sang pengelana misionaris, dan Tanah Hill sang penyair. Para pembuat sepatu memberikan kita Sir Clouseau Sovel Laksamana yang hebat, Sturgeon sang pakar listrik, Samuel Drew sang penulis esai, Gifford editor Quarterly Review, Bloomfield sang penyair, dan William Carey sang misionaris. Sementara Morrison sang misionaris gigi yang lain adalah seorang pembuat tali sepatu. Dalam beberapa tahun terakhir, seorang naturalis hebat ditemukan dalam diri seorang pembuat sepatu di Banff. Namanya Thomas Edward, yang meskipun mempertahankan bisnisnya telah membaktikan waktu luangnya untuk pelajaran pengetahuan alam dengan semua cabangnya. Penelitiannya dalam kaitan dengan krustasea yang lebih kecil telah diganjar dengan temuan sebuah spesies baru yang kemudian diberi nama Planiza edwardsi oleh para naturalis. Dari kalangan para penjahit itu ada ketemukan John Stow, sejarawan, sebagai penjahit dalam beberapa penggalan kehidupannya, Jackson seorang pelukis, penjahit baju hingga mencapai usia dewasa, si pemberani Sir John Hawkesworth yang begitu termasyhur di Poikers dan dianugerahi gelar bangsawan oleh Edward III untuk keberaniannya. Pada awal kehidupannya magang di sebuah toko jahit di London. Admiral Hobson yang melempar bom di Vigo berasal dari pekerjaan serupa. Dia bekerja sebagai pemagang seorang penjahit di dekat Bourton di Pulau White. Ketika sebuah kabar sampai pada desanya bahwa skuadron prajurit perang sedang menambatkan kapal di pulau tersebut, dia melompat dari konter toko, lalu lari bersama teman-temannya menatap pemandangan yang penuh kejayaan. Anak laki-laki itu tiba-tiba terbakar oleh ambisi menjadi seorang pelaut dan melompat ke arah sebuah kapal, mendayungnya ke arah armada, mencapai kapal Laksamana, dan diterima sebagai relawan. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali ke desa kelahirannya dengan penuh penghormatan dan menyantap daging asap dan telur di tengah pondok tempat dia bekerja sebagai pemagang. Tetapi, yang terhebat dari semua penjahit tentulah Andrew Johnson, Presiden Amerika Serikat, seorang lelaki dengan kekuatan karakter dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam pidato akbarnya di Washington, ketika menggambarkan dirinya memulai karir politik sebagai seorang anggota Dewan Pelajar dan melewati semua cabang Dewan Legislatif, sebuah suara dan keruman berteriak dari seorang penjahit.
Menerima sarkasme dengan positif adalah karakter Johnson dan bahkan mengubahnya menjadi cerita. Beberapa tuan terhormat mengatakan bahwa saya pernah menjadi seorang penjahit. Itu tidak membuat saya malu sama sekali, karena ketika saya menjadi seorang penjahit, saya memiliki reputasi sebagai seorang penjahit yang baik dan membuat baju yang pas. Saya selalu tepat waktu dengan para pelanggan saya dan selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Seperti itu. Kardinal Wolsey, Defoe, Aksain, White adalah para putra tukang daging. Bunyan seorang tukang patri, Joseph Lasan sebuah pembuat keranjang. Di antara nama-nama besar yang diidentifikasi sebagai penemuan mesin uap adalah nama-nama Newcomen, Watt, dan Stephenson. Yang pertama pandai besi, yang kedua pembuat alat matematika, dan yang ketiga seorang pemadam kebakaran mesin. Huntingdon sang pengkhotbah awalnya adalah pencari batu bara, dan Bewick bapak ukuran kayu adalah seorang penambang batu bara. Dodsley adalah seorang pelayan, Holcroft seorang perawat kuda, Baffin sang navigator pemulai karir pelayarannya sebagai seorang pelaut biasa, dan Sir Cloughey Shovel sebagai anak kabin. Hershey memainkan oboe di band militer. Country adalah pengukir harian, Etty tukang cetak harian, dan Sir Thomas Lawrence putra penjaga kedai minuman. Michael Faraday putra seorang pandai besi ketika muda sebagai penjilid buku, bekerja di toko tersebut hingga mencapai 22 tahun, dan dia kini menjadi filsuf papan atas bahkan melampaui gurunya. Sir Humphrey Davy dalam seni menjelaskan secara gamblang poin yang paling sulit dan muskil dalam ilmu alam. Di antara mereka yang dianugerahi hasrat besar terhadap ilmu astronomi yang luhur, kita menemukan Kopernikus, putra tukang roti Polandia, Kepler, putra penjaga kedai minum Jerman, dan dia sendiri, Garcon di Kabaret, anak Kabaret, di alam bayi terlantar yang dipungut pada satu malam musim dingin di anak tangga gereja St. Jean Liron di Paris, dan dibesarkan istri seorang tukang kaca. Dan Newton dan Lapis, yang satu putra seorang pemilik tanah kecil dekat Gantam, yang lain putra seorang petani miskin Beuman and Auch dekat Honfleur. Meskipun kondisi mereka relatif buruk di masa kecil, pria-pria terhormat seperti ini mencapai reputasi yang solid dan bertahan lama dengan melatih kejeniusan mereka yang tak bisa dibeli kekayaan manapun di dunia. Orang-orang kaya sesungguhnya terbukti memiliki rintangan yang lebih besar daripada orang-orang sederhana dalam arti di mana mereka dilahirkan. Ayah Lawrence, astronom dan matematikawan, mengepalai kantor Treasurer of War di Turin, tetapi hancur karena spekulasi keluarganya jatuh miskin. Setelah dewasa, Lawrence mengumumkan kondisi tersebut dengan ketenaran dan kebahagiaan sendiri. Seandainya saya kaya, katanya, saya mungkin tidak akan menjadi seorang ahli matematika. Para putra pendekar dan penginjil pada umumnya telah menunjukkan keistimewaan mereka dalam sejarah negeri kita. Di antara mereka, kita menemukan nama-nama Drake dan Nelson yang dipuji dalam kepahlawanan angkatan laut, Wollaston, Young, Playfair, dan Bell dalam ilmu pengetahuan, Wren, Reynolds, Wilson, dan Wilkie dalam seni, Turflow, Campbell dalam hukum, serta Addison, Thomson, Goldsmith, Coleridge, Tennyson dalam kesusastraan, Lord Hardinge, Kolonel Ewart, dan Mayor Hodgson yang dikenal begitu terhormat dalam Perang India, juga putra-putra para pendeta. Sesungguhnya kerajaan Inggris India dimenangkan dan dipimpin oleh para pria kelas menengah seperti Clive, Warren Hastings, dan para pengganti mereka, para pria yang kebanyakan pabrik-pabrik dan dilatih kebiasaan bisnis. Di antara para putra pengacara, kita menemukan Edmund Burke, Smeaton sang insinyur, Scott dan Wordsworth, serta Lord Somers, Hardwick, dan Dunning. Sir William Blackstone, anak seorang pedagang sutra yang ditinggal mati sang ayah sebelum dilahirkan. Ayah Lord Gifford adalah seorang penjual bahan makanan di Dover. Ayah Lord Denmark seorang dokter. Ayah Talbot adalah seorang pembuat bir negeri. Dan ayah Lord Chief Baron Pollock adalah pembuat pelana terkenal di Charing Cross. Layard, penemu monumen 9V,
adalah seorang juru tulis artikel di sebuah kantor pengacara London, dan Sir William Armstrong, penemu mesin hidrolik, dan Miriam Armstrong juga belajar hukum dan berpraktik beberapa saat sebagai pengacara. Milton adalah putra seorang juru tulis dokumen di London, dan Pope dan Sotley adalah putra pedagang kain. Profesor Wilson dan putra seorang pengusaha pabrik Paisley, dan Lord Macaulay anak pedagang Afrika. Kit seorang penjual obat, dan Sir Humphrey Davy seorang apoteker negara. Berbicara tentang dirinya sendiri, Davy pernah mengatakan, "Saya menjadi seperti sekarang adalah usaha saya sendiri. Saya mengatakan ini tanpa kesombongan dan hanya kesederhanaan hati yang murni." Richard Owen dari Newton Natural of History memulai hidupnya sebagai seorang taruna angkatan laut dan tidak memasuki jalur penelitian ilmiah, di mana dia menjadi termasyhur. Hingga usia yang relatif lanjut, dia meletakkan dasar-dasar pengetahuannya yang luar biasa saat menyusun katalog museum megah tersebut yang dikumpulkan oleh ketekunan John Hunter, sebuah pekerjaan yang menyibukkan di College of Surgeons dalam rentang periode 10 tahun. Bangsa asing tak kurang berlimpahnya dibanding biografi bangsa Inggris. Dalam ilustrasi-ilustrasi para pria yang memuliakan kemiskinan dengan kerja keras dan kejeniusan mereka. Dalam seni kita menemukan Claude, putra koki pastry, Gift, putra seorang tukang roti, Leopold Roberts, putra seorang pembuat jam, dan Hein, putra seorang pembuat roda. Sementara David adalah seorang pelukis yang dikenal di opera. Ayah Gregor VII adalah seorang tukang kayu. Ayah Sextus V adalah gembala, dan ayah 6 seorang tukang perahu yang miskin. Ketika masih kanak-kanak, Andrian tak mampu membayar listrik untuk belajar. Dia terbiasa menyiapkan pelajarannya di bawah sinar lampu jalanan dan beranda-beranda gereja, menunjukkan tingkat kesabaran dan ketekunan yang menjadi cikal bakal perbedaan masa depannya. Yang juga memiliki asal-usul sederhana adalah Hoy, pakar mineral, putra seorang penenun dari Saint John, Audes Fule, pembuat mesin, putra seorang pembuat roti di Orleans, Joseph Furon, pakar matematika, putra seorang penjahit Auxerre, Duran, sang arsitek, putra seorang pembuat sepatu di Paris, dan Jenser, sang naturalis, putra seorang penyamak kulit atau pekerja di penyamakan di Zurich. Yang terakhir ini memulai karirnya di bawah segala kekurangan dan dalam kemiskinan, kesakitan, dan bencana domestik. Namun tak satu pun cukup mengurangi keberaniannya atau menghalangi kemajuannya. Kehidupannya memang menjadi ilustrasi yang sangat bagus tentang kebenaran pepatah, bahwa mereka yang mengerjakan paling banyak dan berhasrat untuk bekerja akan menemukan waktu paling banyak untuk bekerja. Kehidupannya memang menjadi ilustrasi yang bagus tentang kebenaran pepatah, bahwa mereka yang mengerjakan paling banyak dan berhasrat untuk bekerja akan menemukan waktu paling banyak. Nah, sekian sementara bab 1 buku self-help. Saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.